di bayangan aku mungkin ini perut aku, dan dokter pegang pisau lalu dia mulai set set set, dan itu aku berasa banget sakitnya. Akhirnya aku teriak sekencang-kencangnya, aku bilang sakit, kataku. Dan setelah itu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vina Azikri. Apa kabar bun? Sehat-sehat aja kan? Di video kali ini aku masih mau lanjutin cerita aku di video aku yang sebelumnya, yaitu cerita tentang pengalaman hamil anak pertama dan juga pengalaman melahirkan secara sesar. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku yang sebelumnya, bisa klik di sini ya. Dan seperti biasa, sebelum aku lanjut, buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Dokternya kalau misalnya setelah 5 jam induksi itu nggak ada pembukaan, itu terpaksa aku harus lahiran secara sesar. Lalu 1 jam setelah induksi itu tuh aku ngerasain perut aku tuh kayak apa ya, kayak sakitnya tuh kayak mules aja gitu bun, kayak mau BAB gitu. Cuman aku masih bisa tahan gitu. Itu sekitar 1 jaman gitu sih sakitnya, tapi abis itu tuh udah nggak ada reaksi apa-apa lagi gitu. Nah oh iya, waktu itu aku cuma ditemenin sama suami aku aja bun gitu, dan waktu itu tuh nggak kepikiran kalau bakal diinduksi gitu. Jadi aku tuh belum bawa perlengkapan bayi sama sekali. Terus pas suami aku mau minta izin untuk pulang sebentar ambil perlengkapan bayi, itu ternyata nggak dibolehin bun sama dokternya gitu. Akhirnya aku nungguin orang tua aku baru datang sekitar jam kayak mau maghrib gitu. Kebetulan waktu itu waktu bulan puasa, nah jadi pas mau buka puasa gitu orang tua aku datang. Akhirnya orang tua aku yang bawain perlengkapan bayi aku. Kebetulan semuanya tuh udah disiapin gitu di dalam tas besar gitu, jadi orang tua aku tinggal bawa aja gitu. Nah oh ya, jadi waktu itu juga aku ikut makan pas buka puasa padahal aku nggak puasa. Jadi waktu itu emang aku nggak dikasih makan lagi sama rumah sakitnya, tapi pas siangnya itu aku dikasih makan, cuman pas malam aku nggak dikasih makan bun gitu. Nah lalu pas jam 8 malam itu ada bidan lagi masuk ke ruangan aku, dan dia periksa dalam. Dan waktu diperiksa sama bidannya itu rasanya bener-bener sakit banget, beda sama sebelumnya gitu. Yang dokternya periksa itu nggak sakit sama sekali, sedangkan pas bidannya periksa itu bener-bener sakit banget sampai aku teriak. Dan bidannya bilang kalau aku tuh belum ada pembukaan bun gitu, jadi akhirnya dia harus konsul dulu sama dokternya gitu, apa aku harus ambil tindakan sesar atau enggak. Nah akhirnya aku terpaksa lahiran secara sesar bun, tapi nggak apa-apa, aku ikhlas, aku terima. Yang penting bayi aku tuh sehat selamat, itu nggak apa-apa walaupun harus lahiran secara sesar. Nah tapi waktu itu aku nggak dikasih tahu jam berapanya aku operasi. Aku pikir tuh aku masih lama jadwalnya, karena kebetulan waktu itu ruang tunggunya itu lumayan banyak ibu hamil selain aku yang lagi nunggu waktu untuk bersalin. Jadi aku pikir waktu itu aku masih lama operasinya. Oh iya, jadi waktu itu juga orang tua aku udah pulang, jadi orang tua aku tuh datangnya cuma pas jam besuk aja. Abis itu aku cuma ditemenin sama suami aku lagi, dan orang tua aku juga belum tahu kalau misalnya aku mau operasi sesar. Jadi akhirnya orang tua aku cuma dikabarin lewat handphone aja, nggak datang. Jadi aku cuma ditemenin sama suami aku aja waktu itu. Nah aku pikir kan masih lama ya jadwal aku operasi, tapi sekitar jam setengah 11-an malam gitu ada bidan yang datang ke tempat aku, dan dia bilang kalau sekarang itu waktunya aku untuk operasi gitu. Nah waktu itu aku agak kaget karena kirain aku giliran aku tuh masih lama, tapi ternyata secepat itu. Dan waktu itu juga bidannya nanya, ibu puasa kan, kata dia. Nah di situ aku juga agak kaget karena aku
sama sekali nggak ada yang nyuruh aku untuk puasa gitu kan. Dan bahkan aku sebenarnya bilang kan kalau pas buka puasa tuh aku juga ikut makan gitu kan. Nah terus aku juga mikir apa mungkin induksinya itu nggak bereaksi apa-apa, apa mungkin gara-gara aku makan ya, tapi entahlah, aku nggak tahu. Nah sekitar jam 11-an itu aku baru masuk ruang ganti untuk ganti baju operasi. Habis itu aku masuk ke ruang operasi. Nah jujur aku pas masuk ke ruang operasi itu aku nggak ngerasain yang namanya deg-degan sama sekali atau rasa takut sama sekali. Itu aku enggak, karena buat aku pribadi ini ketiga kalinya aku masuk ruang operasi, yaitu yang dua sebelumnya itu aku pernah operasi tumor jinak payudara. Aku juga pernah bikin videonya, buat teman-teman yang belum nonton bisa klik di sini ya. Nah jadi ini ketiga kalinya aku masuk ruang operasi, jadi aku tuh kayak gimana ya, udah nggak kaget lagi gitu. Tapi tetap ya aku berdoa dalam hati supaya operasinya tuh lancar gitu. Nah jadi setelah itu prosesnya lumayan agak cepet sih waktu itu. Habis itu aku disuntik bius di punggung bawah aku, di tulang punggung bagian bawah gitu. Dan waktu disuntik itu rasanya bener-bener sakit banget. Kan pas disuntik itu kita duduknya harus tegak ya. Nah cuman waktu itu karena aku nggak kuat sama sakitnya, itu aku tuh kayak sampai melengkung gitu badan aku. Dan yang nyuntiknya itu sampai bilang, ibu ini jangan kayak gini, ini jarum suntiknya bengkok, kata dia gitu. Tapi aku nggak jawab apa-apa karena emang apa ya, saking sakitnya itu aku jadi nggak bisa berkata apa-apa gitu kan. Nah cuman aku dengar cerita dari teman aku yang lahiran sesar juga. Nah kalau dia tuh pas disuntik bius tuh dia nggak sakit sama sekali bun gitu. Apa mungkin obatnya tuh beda kali ya gitu. Nah habis itu aku langsung dibaringkan lagi. Habis itu mulai deh proses operasinya. Setelah disuntik bius itu aku kan dibaringkan lagi. Habis itu aku tuh kayak mulai ngerasa kalau dari panggul ke bawah sampai kaki tuh mulai mati rasa bun gitu. Cuman masih berasa sedikit komut aku. Jadi aku masih berasa kalau ada orang yang kayak angkat-angkat kaki aku itu. Mungkin dia cek kali ya obat biusnya itu udah bereaksi atau belum. Nah terus habis itu aku dipasang kateter. Nah pas dipasang kateter juga aku berasa, cuman nggak sakit sih, cuma kayak ngilu doang gitu. Itu waktu itu aku pengen ngomong sebenarnya, cuman aku tuh ragu, jadi ya udah. Nah habis itu mulai deh dokternya mulai proses operasinya. Nah jadi di bayangan aku tuh mungkin dokternya kayak pegang pisau cutter gitu. Jadi pas dia sayat perut aku, di bayangan aku mungkin ini perut aku, dan dokter pegang pisau lalu dia mulai set set set, dan itu aku berasa banget sakitnya. Itu aku langsung teriak gitu kan, "Au, sakit," kata aku gitu. Dan dokternya pun ikut kaget. Dan dia bilang, dia nanya, kenapa, berasa atau sakit, kata dia. Dan aku jawab, sakit, kata aku gitu kan. Nah abis itu aku juga berasa kayak dokternya itu kayak ngelap perut aku. Mungkin di perut aku tuh udah ada darahnya kali ya, karena kan tuh udah disayat. Jadi aku ngerasa dokternya kayak ngelap perut aku. Habis itu aku didudukin lagi, lalu aku disuntik bius lagi di punggung bawah, di tulang punggung bawah. Nah cuman untuk suntikan yang kedua itu aku nggak ngerasain apa-apa. Habis itu aku dibaringkan lagi, lalu mulai lagi proses operasinya. Nah lalu dokternya langsung mulai sayat perut aku lagi. Dan sebenarnya itu aku masih berasa banget bun sayatannya itu. Jadi gimana ya rasanya? Jadi rasanya tuh kayak ada benda besar yang nempel di perut aku. Terus dokternya tuh ambil paksa gitu, tarik paksa, dan itu tuh rasanya bener-bener sakit banget. Itu aku bener-bener gak kuat sama sakitnya. Akhirnya aku teriak sekencang-kencangnya, aku bilang sakit, kata aku. Dan setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi ya. Jadi akhirnya aku dibius total.
Lalu aku sadar-sadar tuh sekitar jam setengah 2-an waktu itu. Nah, waktu itu juga aku belum ngeliat anak aku sama sekali. Sedih banget ya, karena aku nggak ngeliat pas anak aku lahir ke dunia gitu. Dan aku juga nggak denger tangisan pertama anak aku. Itu rasanya sedih banget, dan waktu itu juga aku nggak tahu keadaan bayi aku tuh kayak gimana. Karena waktu itu aku belum sadar banget, aku tuh masih ada di ruang pasca operasi, belum pindah ke ruang rawat inap. Dan di situ juga ada beberapa juga ibu yang habis sesar juga waktu itu. Terus ada salah satu ibu yang kedinginan waktu itu, dia sampai panggil perawat di situ. Dia bilang dingin, dan aku pun juga merasakan hal yang sama, yaitu kedinginan. Bener-bener menggigil banget, cuman aku belum bisa ngomong waktu itu. Nah, jadi mungkin perawatnya lihat kali ya kalau aku menggigil, bener-bener menggigil banget sampai gemeteran. Jadi aku dikasih selimut lagi waktu itu. Lalu sekitar jam setengah 3-an itu aku mulai dipindah ke ruang rawat inap. Nah, waktu itu perawatnya itu cari suami aku, cuman nggak ketemu, nggak tahu suami aku ada di mana. Mungkin suami aku lagi tidur kali, cuman nggak tahu di mana. Dan kebetulan handphone juga di dia semua, jadi aku nggak bisa telepon suami aku. Jadi akhirnya aku dianterin sama perawatnya ke ruang rawat inap tanpa suami aku. Nah, di ruang rawat inap itu aku masih ngerasain yang namanya menggigil, bener-bener kedinginan banget. Itu aku beberapa kali minta tolong sama perawatnya, minta tolong panggilin suami aku, tapi ternyata nggak ketemu juga suami aku. Di telepon juga nggak diangkat, kayaknya emang suami aku lagi tidur, karena emang dia pasti capek banget kali ya nemenin aku. Nah, jadi sekitar jam setengah 6 pagi itu anak aku baru dianterin ke ruangan aku waktu itu aku senang banget bisa ngelihat anak aku sehat waktu itu. Dan pas jam 6 paginya suami aku baru datang ke ruangan aku gitu. Nah, oh ya, terus pas pagi-pagi itu juga yang aku rasa kaki aku tuh masih mati rasa, jadi obat biusnya tuh belum sepenuhnya hilang, jadi aku belum bisa ngapa-ngapain waktu itu. Oh ya bun, jadi aku lupa bilang sebelumnya, pas USG yang terakhir itu pas usia kandungan 39 minggu, itu pas USG berat badan bayi aku tuh 3,1 kg bun. Tapi ternyata pas anak aku lahir berat badannya itu cuma 2,8 kg. Jadi hasil USG-nya nggak sama, jadi ternyata hasilnya beda 3 gram, beda 300 graman gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, alhamdulillah gitu, di atas 2,5, jadi nggak kecil-kecil banget kalau menurut aku. Dan alhamdulillah bayi aku juga sehat gitu. Nah, jadi alhamdulillah suami aku tuh datangnya tepat waktu, pas waktunya aku tuh untuk buka puasa. Jadi aku tuh masih puasa dari habis operasi itu, baru boleh makan tuh jam 6 pagi. Nah, karena aku masih belum bisa ngapa-ngapain, itu kan jadi aku nggak bisa ambil makanan atau minuman kan. Alhamdulillah suami aku udah datang, jadi aku bisa buka puasa waktu itu. Nah, terus beberapa jam setelah aku buka puasa itu efek dari obat biusnya mulai hilang, jadi aku mulai berasa rasa sakitnya. Jadi waktu itu aku masih belum bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk bangun atau duduk, itu buat miring aja aku belum bisa. Jadi setiap aku mau gendong anak aku itu kasurnya itu harus didiriin dulu, aku baru bisa gendong anak aku gitu, jadi sambil nyenderan gitu. Nah, terus aku juga masih pakai kateter, jadi aku pipisnya masih lewat kateter waktu itu. Dan sekitar sorean gitu aku alhamdulillah mulai bisa duduk waktu itu. Ya harus dipaksain ya, karena kalau nggak dipaksa untuk belajar, pokoknya harus diusahain tuh kita banyak gerak gitu, karena kalau kita tiduran aja itu akan lama gitu sembuhnya, jadi harus dilawan rasa sakitnya. Nah, terus waktu itu juga orang tua aku belum datang ke rumah sakit, karena kebetulan orang tua aku lagi sibuk di rumah. Jadi di rumah tuh
orang tua aku punya warung, dan kebetulan hari itu tuh ada pesanan gitu. Jadi orang tua aku baru datang tuh sore, dan sebelum orang tua aku datang tuh kayak benar-benar kerepotan banget karena aku cuma berdua aja sama suami aku. Jadi pas anak aku kayak pup gitu itu aku sama suami minta tolong sama susternya buat gantiin popok anak aku gitu, karena suami aku juga belum pernah kan ya, jadi masih takut-takut gitu, apalagi yang masih bayi banget gitu kan, pokoknya masih ngeri gitu. Pokoknya seru sih waktu itu. Nah, oh ya, terus waktu itu orang tua aku tuh datangnya mereka pas jam besuk aja, Bun. Jadi setelah itu mereka pulang lagi. Jadinya aku cuma ditemenin sama suami aku lagi deh gitu kan. Nah, terus sekitar malamnya atau pagi besoknya aku lupa, itu aku baru lepas kateter, Bun, gitu. Jadi setelah lepas kateter, kalau aku mau buang air kecil itu aku harus ke toilet gitu, dan waktu itu jarak toiletnya itu dari kasur aku lumayan agak jauh, Bun, gitu, karena kasurnya aku tuh deket banget sama pintu gitu, pintu masuk, sedangkan toiletnya ada di ujung gitu. Dan itu pas coba belajar jalan ke toilet itu rasanya bener-bener pokoknya nikmat banget rasanya. Jadi jalannya tuh pelan banget, terus sambil megangin perut. Pokoknya rasanya kalau aku pribadi tuh kayak perutnya itu kayak mau jatuh gitu, perut aku tuh kayak mau jatuh rasanya. Jadi jalannya tuh sambil pegangin perut gitu. Nah, terus waktu itu kan aku operasinya tuh hari Selasa tengah malam waktu itu. Dan hari Kamisnya itu, Kamis sore itu aku udah dibolehin pulang. Nah, tapi sebelum aku pulang itu beberapa kali perawat atau bidannya tuh tanya ke aku, udah kentut belum, kata dia. Kalau misalnya belum kentut itu belum boleh pulang, katanya gitu. Nah, akhirnya sorenya itu aku pulang. Oh ya, terus alhamdulillah banget, jadi hari Kamis paginya itu ada ibu mertua sama adik ipar aku datang jenguk aku. Nah, jadi waktu itu aku pulangnya dianterin sama mertua aku, karena kebetulan orang tua aku nggak bisa jemput karena emang lagi sibuk waktu itu, lagi ada pesanan gitu. Jadi alhamdulillah ada mertua aku yang antar aku pulang gitu. Jadi mertua aku yang gendong anak aku gitu. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu aku kalau untuk makan itu aku rutin yang namanya makan putih telur, Bun, dan juga ikan gabus, terus sama sayur-sayuran gitu, sayur bening. Lebih bagus lagi daun katuk, waktu itu alhamdulillah ada daun katuk. Jadi untuk memperlancar ASI juga. Nah, jadi pas anak aku lahir itu ASI aku tuh belum keluar gitu, Bun. Kayaknya sih keluar cuma sedikit gitu. Nah, tapi alhamdulillah di hari ketiga alhamdulillah ASI aku keluar banyak, karena waktu itu dibantu dengan pijat laktasi juga. Jadi alhamdulillah ASI aku banyak. Lalu 1 minggu kemudian itu waktunya aku untuk kontrol lagi, untuk periksa jahitan bekas operasinya itu. Nah, alhamdulillah jahitannya itu udah kering, luka operasi sesarnya udah kering, dan juga perbannya udah boleh dilepas waktu itu. Nah, terus alhamdulillah juga anak aku berat badannya naik. Kan sebelumnya pas lahir kan beratnya 2,8 kg. Nah, 1 minggu kemudian berat badannya naik jadi 3,1 kg. Nah, itu tadi cerita dari aku tentang pengalaman hamil anak pertama dan juga pengalaman melahirkan secara sesar. Mohon maaf banget kalau misalnya cara bicara aku masih belepotan, karena emang jujur aku tuh belum lancar ngomong di depan kamera. Mohon dimaklum ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.